Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang siklus sel. Nah, apa sih siklus sel itu? Jadi, siklus sel adalah serangkaian kejadian yang terjadi pada sel saat tumbuh dan membelah, menghasilkan dua sel anak baru. Nah, siklus sel ini berarti dia menghasilkan anak baru ya teman-teman. Nah, di siklus sel ini terjadi 4 fase, yang dimana fase keempatnya itu disebut dengan interfase. Nah, pada pertama yaitu tentang G1, dimana itu adalah tahapan pertama. Di sini, sel tumbuh dan mempersiapkan diri untuk replikasi DNA. Pada sel kanker, regulasi fase ini terganggu sehingga sinyal yang mengatur pertumbuhannya tidak berfungsi normal. Nah, di sini ini ya teman-teman yang G1. Nah, kita kasih lambang hijau muda. Ini namanya G1. Nah, selanjutnya masuk ke fase yang kedua yaitu fase S atau sintetis DNA. Nah, di sini terjadi replikasi DNA untuk menghasilkan dua salinan DNA yang identik. Nah, pada sel kanker proses ini berlangsung cepat dan tidak terkontrol, teman-teman. Nah, di fase ini kita kasih tanda biru ya teman-teman. Ini merupakan fase S atau sintetis DNA. Selanjutnya masuk ke fase yang ketiga yaitu G2. Nah, di G2 ini sel mempersiapkan diri untuk pembelahan, melakukan pemeriksaan ulang DNA. Hasil replikasi pada sel kanker, mekanisme pemeriksaan ini sering rusak sehingga sel dengan DNA rusak tapi tetap membelah. Nah, untuk fase G2 kita kasih dengan tanda hijau tua, di mana itu melambangkan G2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke fase M atau fase mitosis. Pembelahan di fase ini secara mitosis menghasilkan dua sel anak identik. Sel kanker terus-menerus memasukkan fase ini tanpa kontrol yang memadai. Nah, di sel ini kita beri tanda warna oranye ya teman-teman. Nah, jadi serangkaian dari siklus sel ini yaitu dinamakan dengan interfase, di mana mereka atau fase-fasenya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu G1, yang kedua S, yang ketiga G2, yang terakhir yaitu fase M. Nah, terima kasih ya teman-teman. Hai teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mitosis. Nah, di mitosis ini ada beberapa fase. Yang pertama, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di profase ini, kromatid memadat menjadi kromosom yang terdiri dari dua kromatid saudara yang melekat pada sentromer. Nah, nukleus dan membran inti mulai menghilang, benang spindle mulai terbentuk dari sentrosom yang bergerak ke kutub sel. Nah, di mana gambarnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kromatid sudah terlihat dan kromatid sudah memadat dan menjadi kromosom. Selanjutnya yaitu fase yang kedua atau metafase. Di sini kromosom berjajar di bidang akuator sel atau di tengah-tengah sel. Benang spindle mulai melekat pada sentromer kromosom dan mempersiapkan pemisahan kromatid. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kromosom sudah mulai berjajar di tengah-tengah sel. Di tengah-tengah sel di mana? Nah, ini adalah kromosom yang tersusun atau disebut dengan metafase. Selanjutnya yaitu fase anafase. Di fase anafase ini kromosom saling membelah, kromatid saudara terpisah dan bergerak ke kutub berlawanan dari sel. Tahap ini memastikan jumlah kromosom yang sama dibagi menjadi dua ujung sel. Nah, maksudnya yaitu kromosom yang tadi sudah tersusun saling bergerak berlawanan, di mana ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini, dan ada yang ke arah sini. Nah, saling bergerak mengikuti ujung dari
dindingnya, yaitu di mana satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri. Nah, yang terakhir yaitu fase telofase. Di fase ini kromosom sampai di kutub dan mulai mengendur-ngendurkan menjadi kromatin. Membran inti dan nukleus terbentuk kembali di masing-masing kutub. Benang spindle menghilang. Setelah telofase, terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang menghasilkan 2 sel anak genetik. Nah, di sini dia menghasilkan 2 sel anak. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Nah, di akhir inilah yang dihasilkan yaitu 2 sel anak identik. Nah, ini merupakan proses dari mitosis ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke materi pembelahan meiosis pertama. Nah, di pembelahan ini juga sama dengan mitosis, di mana ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di sini yang pertama yaitu profase. Nah, kromatid mulai memadat menjadi kromosom. Kromosom homolog mulai berpasangan, terbentuk tetrad, dan terjadi crossing over. Kromosom homolog mulai saling menjauh, namun masih berhubung pada titik yang sama. Membran inti hilang, sentriol bergerak ke kutub, dan benang spindle mulai terbentuk. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu metafase. Pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator sel atau di tengah-tengah sel. Jumlah kromosom berkurang menjadi setengah reduksi. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya masuk ke fase yang kedua, yaitu metafase 1. Pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator sel atau di tengah-tengah sel ya, teman-teman. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, di sini yaitu benang-benangnya. Kromosom mulai berjajar di tengah-tengah sini. Nah, ini merupakan kromosom yang tersusun di tengah-tengah sel. Selanjutnya yaitu fase yang ketiga, di mana itu namanya anafase. Di anafase ini kromosom homolog terpisah nih, teman-teman. Ada yang satu ke atas, ada yang satu ke bawah. Nah, di sini terjadi proses sitokinesis, yaitu membagi sitoplasma dan menghasilkan 2 sel anak haploid masing-masing. Selanjutnya masuk ke anafase ini. Di anafase ini kromosom homolog terpisah nih, teman-teman, sesuai dengan kutub yang berlawanan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, di sini terjadi yang namanya sitokinesis, yaitu di sini terjadi di mana jumlah kromosom berkurang menjadi setengah reduksi. Nah, maksud dari dia ke atas dan ke bawah itu, nah, gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Ada yang bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, tadi kan dia sudah berjajar nih, teman-teman. Nah, di sini dia menjadi atau dia kembali berlawanan, di mana bergerak menuju kutub masing-masing, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, terakhir itu ada fase, yaitu fase telofase. Nah, di telofase ini membran inti mulai terbentuk kembali di masing-masing kutub. Di sini terjadi yang namanya sitokinesis, membagi sitoplasma dan menghasilkan 2 sel anak haploid. Nah, di masing-masing dengan kromosom yang masih terdiri dari 2 kromatid. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Yang tadinya 1, di sini dia membelah diri menjadi 2. Nah, gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Meiosis 2. Nah, di meiosis 2 ini juga sama loh, sama proses meiosis 1, di mana ada profase, anafase, interfase, dan lain sebagainya. Nah, di profase
kromatid mulai memadat, benang-benang gelendang mulai terbentuk, membran inti mulai menghilang. Selanjutnya yaitu metafase, di mana kromosom berbaris di sepanjang bidang ekuator atau tengah sel. Setiap kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara yang siap untuk dipisahkan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi, kromosom yang telah terbentuk berada di tengah-tengah sel. Ini disebut dengan proses atau tahapan metafase 2. Selanjutnya nih, kita masuk ke anafase 2. Nah, di anafase 2 kromatid saudara ditarik ke kutub, di mana seperti yang dijelaskan tadi ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Ini adalah momen pemisahan kromatid menjadi kromosom individu. Nah, kira-kira gambar seperti ini ya teman-teman. Ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah. Yang tadinya berada di tengah, sekarang dia saling bergerak berlawanan. Nah, ini disebut dengan proses anafase. Selanjutnya masuk ke proses yang terakhir, di mana ini disebut dengan telofase. Nah, di sini terbentuk membran inti di setiap kutub. Nah, sitokinesis membagi sitoplasma sehingga terbentuk 4 sel anak haploid, yaitu telofase, di mana terbentuk membran inti di setiap kutub. Di sini terjadi yang namanya sitokinesis, membagi sitoplasma menjadi 4 sel anak haploid. Nah, setiap sel memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya atau haploid, dan kromosomnya tidak lagi berpasangan. Nah, beda dengan meiosis 1. Di meiosis 1 dia hanya menghasilkan 2 sel anak haploid, tetapi di meiosis 2 dia menghasilkan 4 sel anak haploid. Kira-kira gambarnya seperti ini ya teman-teman. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saling berhubungan. Yang mana hasil dari meiosis 2 yaitu 4 sel anak haploid. Nah, nih tujuan dari meiosis 2 itu apa sih? Nah, tujuannya itu memisahkan kromatid saudara sehingga menghasilkan sel anak yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk dan kromosom yang tidak digandakan. Hasil akhir dari meiosis 2 apa sih? Nah, hasil akhirnya yaitu 4 sel haploid yang berbeda secara genetik. Oke, hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman.